Kita belum coba mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hari ini juga Bapak akan memberikan materi, dan di akhir kegiatan materi tadi nanti ada pertanyaan tanya jawab, ya, tanya jawab. Bagi yang bisa menjawabnya akan Pak Guru kasih hadiah. Ini ada alat-alat tulis, kemarin 2 orang yang dapat, ya. Nanti Pak Guru kasih hadiah. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi khusus tentang praktek ibadah sholat, termasuk juga nanti Pak Guru sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat, makruhnya sholat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Anakku sekalian, sebelum kita sholat tentu ada syarat yang harus dipenuhi, juga ada rukunnya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Nah, dengarkan, nanti ada pertanyaan nanti, ya, di akhir ada pertanyaan, ya. Kalau syarat itu biasanya sebelum masuk ibadahnya. Kalau rukun itu sudah masuk ibadahnya, di dalam ibadahnya. Pak Guru ambil contoh, sebelum kamu masuk sekolah, waktu daftar ada persyaratan enggak? Ada persyaratan masuk SD, bawa akte lahir misalnya, ya, bawa KK, bawa ini, bawa itu, persyaratan kan? Itu masuk sekolah atau belum? Diterima atau belum? Belajar atau belum? Belum. Oh, berarti syarat itu di luar. Kamu nanti yang kelas 6 lanjutkan ke SLTP, ke SMP, ya kan? Ada persyaratannya ini, kan belum masuk, ya kan? Tapi sudah ada persyaratan. Itu namanya syarat. Ada lagi rukun, ya. Rukun itu yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan ibadah. Coba yang sebelah sana, ada madhabnya sini. Madhabnya sini. Jangan ngobrol sendiri. Ketika kita mengerjakan ibadah itu ada rukunnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Apa saja yang menjadi syarat dan rukun di dalam sholat? Pertama, tentu syaratnya harus beragama Islam, ya, supaya saya Islam dulu, ya. Kemudian baligh. Ya, balik itu dewasa, berakal sehat. Orang gila nggak wajib sholat. Kalau ngaku waras, akalnya sehat, wajib sholat. Ya. Ada lagi harus suci, pakaiannya, badannya, tempatnya. Contoh kamu sholat, pakaiannya baru, bersih, badannya habis mandi, keramas, ya kan, bersih, sudah berwudu, suci, tapi tempat sholatnya nggak suci, sholatnya di tempat kandang kambing. Nah, sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena tempatnya tidak suci.
Jadi tiga-tiganya harus suci. Badan kita harus suci. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi, disiram semuanya. Kemudian pakaian kita juga harus bersih dan suci. Beda, bersih sama suci itu beda. Ya. Kalau biasanya bersih itu, ya kan, bersih dari najis, dari kotoran, menghilangkan najis itu bersih. Tapi kalau menghilangkan hadas itu suci. Contoh nih, kamu terkena kotoran hewan atau kotoran manusia, iya kan? Menginjak kotoran hewan itu kan najis, terkena najis, iya kan? Nah, cara menghilangkannya ya dengan air bersuci. Apakah sudah sah menghilangkan najis belum berwudu kemudian kita sholat? Jadi ketika kita sholat tidak cukup bersih, tapi juga harus suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, ya. Juga suci dari najis. Jadi pakaian badannya tempatnya harus suci tiga-tiganya. Kalau salah satu ada yang belum suci tidak sah. Misalnya maaf ya kan, ada anak yang kalau buang air kecil tidak cebok, kemudian celananya dipakai buat sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Harus dilepas, dibersihkan ke yang tidak kena najis. Ya. Kemudian harus menghadap kiblat. Nah, kiblatnya Indonesia, orang Indonesia ke barat sana, nengos ke utara dikit, ya, sekitar 25 derajat. Nah, agak miring ke kanan ya. Berapa derajat kurang lebih? 25 derajat. Kalau kita sholat, ya sudah bersih badannya, suci badannya, ya pakaiannya, tempatnya, tapi menghadapnya ke sana, ke belakang kiblat. Wah, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ya. Kemudian yang berikutnya, supaya sholat kita, ya kan, sah, memenuhi syarat sahnya sholat, selain menghadap kiblat, menutup aurat, ya, menutup aurat. Kalau kamu bajunya baru, laki-laki beli celana lepis baru, tapi lepisnya jempolnya bolong, buat sholat sah tidak? Anyaran dilepisi Pak, tetap tidak sah. Kenapa? Kelihatan auratnya. Yang perempuan beli mukena mahal, ya kan, buat sholat hari raya, tahunya bordirannya bolong-bolong, ya kan? Kamu nggak pakai yang tepat, sah nggak sholatnya? Sampai di mana batasan aurat bagi yang laki-laki? Ya, auratnya laki-laki dari pusar, ya, sampai lutut, pusar udel sampai dengkul, itu auratnya laki-laki. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam sholat, ya kan, ada perkataan, ada perbuatan. Perbuatannya yaitu gerakan-gerakan anggota tubuh kita ketika kita melaksanakan sholat, dari mulai takbiratul ihram, ya kan, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, ada tahiyat, ya kan, awal dan akhir. Itu gerakan-gerakan sholat. Ada lagi yaitu ucapan. Jadi sholat terdiri dari gerakan dan ucapan.